Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Used car review untuk menambah wawasan Anda mengenai mobil-mobil yang dulu pernah terlihat di jalanan, tapi sekarang udah jarang. Dan apabila kebetulan cocok, nanti Anda jadi pengen beli. Ini adalah Ford Everest tua. Mungkin kalau Anda ingin membeli sebuah SUV tua di tahun 2000-an, pasti terlintas di benak Anda sebuah Fortuner atau Pajero Sport. Namun jangan lupakan yang satu ini. Ada SUV leather frame tangguh yang bermerek Ford, yaitu Ford Everest generasi pertama. Sedikit sejarah mengenai Ford Everest. Ford Everest pertama kali diluncurkan bulan Maret 2003 di acara Bangkok International Motor Show, dan kemudian mulai dijual resmi di Indonesia pada September 2003. Walaupun merek Ford ini merupakan SUV yang didesain khusus untuk pasar Asia Pasifik, dibuat dari platform yang sama dengan Ford Ranger, yang sebenarnya satu platform juga dengan Mazda BT50, dan namanya ini mudah sekali ditebak, berasal dari nama gunung tertinggi di dunia, Everest. Ada beberapa varian yang masuk Indonesia, 2-wheel drive dan 4-wheel drive dengan manual transmission. Untuk yang 2-wheel drive dan 4-wheel drive transmisi manual disebut dengan XLT, sedangkan yang 4-wheel drive dengan transmisi otomatis disebut dengan LTD, singkatan dari Limited. Pada akhir tahun 2006, Ford Everest mendapatkan perubahan yang sangat signifikan. Di mesinnya pun ada perubahan, sehingga TPM Ford dan mayoritas penggemar Ford di Indonesia menganggapnya sebagai generasi kedua. Namun ada juga yang menganggap ini hanya facelift, karena masih menggunakan platform yang lama. Kemudian Ford Everest mendapatkan facelift lagi tahun 2009, 2012, dan 2013. Sering sekali. Generasi ketiga Ford Everest meluncur pada November 2014. Ini bentuknya sudah tidak kotak lagi seperti generasi pertama dan kedua. Di generasi ketiga ini berubah menjadi agak gemuk. Sayang sekali Ford berhenti jualan di Indonesia pada tahun 2016. Sehingga penjualan Everest generasi ketiga ini hanya sebentar saja. Padahal mobilnya enak, tapi paling mahal. Walaupun kemudian Ford masuk lagi di Indonesia tahun 2020, dan sekarang mereka hanya jualan mobil pickup saja. Tapi seperti biasa, kami akan menghadirkan spesialis mobil bekas, Mamang Ican. Namun sebelum ketemu Mamang Ican, mohon hentikan sementara video ini dan tekan tombol jempol ke atas, subscribe channel Motomobi apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya, agar kami bahagia. Dan sekalian tuh channel Mamang itu, Aspas Auto. Everest udah bisa ditebak gitu namanya, dari pegunungan yang ada di Himalaya, gunung yang gede tinggi, dan ini juga gede banget, tapi gedenya berbeda dengan dua Jepang yang ada di Indonesia, Fortuner Pajero, dia mengendut. Ini panjang dan melontong, panjang banget ini. Terus juga model-modelnya tuh seperti Panther yang di faceliftkan, kalau ada itu juga faceliftnya. Lihat dari lampunya juga kotak gitu ya, lampu seni juga kotak, grillnya juga menghorizontal, krom-kroman, ada lambang Fordnya gede. Nah, kalau ditanya faceliftnya gitu ya, kita harus disepakati dulu, karena ada yang bilang tahun 2006 itu adalah facelift, tapi ada yang bilang juga generasi kedua. Tapi kalau saya, itu adalah generasi kedua. Kenapa? Karena mesinnya dia berbeda, body-bodinya juga berbeda. Jadi deal ya, deal. Jangan ada yang ribut lagi nih. Tahun 2006 itu adalah generasi kedua. Generasi keduanya Ford Everest itu hampir sama, mirip seperti ini. Lampunya kotak, tapi lampu sennya dia tidak ke bawah, nggak kayak nangis gitu di sebelah sini, nggak bego banget. Terus juga grillnya lebih maju, nggak ada krom-kroman, makanya dibilangnya adalah Everest Bagong. Di tahun 2009 facelift lagi, dan lampu depannya menjadi model teardrop. Grillnya gede. Tahun 2012 akhirnya sama aja, itu lampu depannya seperti teardrop gitu, tapi grillnya makin mengecil di bagian atasnya, bawahnya juga mengecil. Tahun 2013 facelift lagi, rajin banget tuh Ford. Nah, di tahun 2013 grillnya itu menjadi model pakem Ford zaman now, yang grill bawahnya tuh semakin membesar. Dimensinya nih ya, panjangnya itu 5 meter, lebarnya 1,8 meter, tingginya 1,8 meter juga, dan wheelbase-nya luar biasa, 2,86 meter. Ini kayak truk, jadi radius putarnya juga gede. Tapi kabinnya, nanti aja lihat ya. Mesin yang digunakan pada Ford Everest untuk pasar Indonesia adalah mesin Duratorq WLT. Mesin ini berkapasitas 2500 cc 4 silinder dengan turbo dan intercooler. Kami suka turbo. Pada iklan-iklannya sering menggunakan istilah TDI, yang sebenarnya singkatan dari Turbo Diesel Direct Injection. Mesin ini menghasilkan tenaga 110 horsepower pada 3.500 rpm dan torsi maksimal 268 Nm pada 2000 rpm.
Bisa dibilang mesin ini masih termasuk diesel konvensional. Walaupun sudah direct injection tapi tidak ada teknologi yang aneh-aneh. Bahkan untuk menyalakan mesinnya harus menunggu pemanas dieselnya dulu. Kemudian tahun 2006 ketika Ford Everest mengalami facelift atau ganti generasi, ya terserah mau dianggap apa ini, facelift atau ganti generasi. Mesinnya mendapatkan improvement walaupun basisnya masih sama, namun kini mesinnya menggunakan Common Rail atau istilah kerennya TDCI, Turbo Diesel Common Rail Injection. Sehingga Everest generasi kedua ini sering disebut dengan Everest TDCI untuk membedakan dengan keluaran awal yang disebut Everest TDI. Mesin ini juga menggunakan turbo yang lebih advance yaitu Variable Geometry Turbo. Mesin versi TDCI ini menghasilkan tenaga 141 horsepower pada 3.500 rpm dan torsi maksimal 330 Nm pada 2.000 rpm. Mesin-mesin tersebut menyalurkan tenaganya ke 4 roda kalau di set 4x4 atau ke roda belakang apabila di set 4x2 melalui gearbox manual 5 speed atau automatic 4 speed. Untuk yang generasi pertama, sejak 2006 otomatiknya jadi 5 speed. Dari sampingnya ini panjang banget, 1, 2, 3, 4, 5, baru ketemu depan dan belakangnya 5 meter. Panjang banget, apalagi ditambah winch, apalagi ditambah dengan ban serepnya menjadi 5,5 meter. Gila, panjang banget di mobil. Terus untuk yang Everest yang pertama kali keluar itu seperti ini. Ada two-tone-nya untuk yang versi yang limitednya, apalagi ini 4x4 matic, makanya ada stiker seperti ini. Terus juga ciri khasnya yang pertama kali keluar Everest itu ada kontur yang memanjang yang mendelowok gitu ya sampai ke belakang. Sedangkan yang faceliftnya di tahun 2006 itu nggak ada yang kayak gini, jadi modelnya itu agak bulat. Dan yang versi limited yang pertama kali keluar itu ada tambahan daging kayak gini ya, jadi two-tone ada tambahan dagingnya. Kalau yang facelift atau yang generasi keduanya itu nggak ada. Terus juga tahun 2006 itu nggak ada tulisan Everest tapi diganti TDCI karena mesin ini berubah. Lampu sennya bukan di sini lagi. Yang tahun 2006 malah dipindah ke spion. Spionnya juga yang pertama keluar ini tipis. Sedangkan tahun 2006 itu lebih gendut. Nah, kacanya tuh panjang-panjang dari awal sampai akhir Everest itu seperti ini, gede-gede kacanya, makanya orang bule tuh suka ngelihat keluar gitu untuk pakai Ford Everest. Nah, bannya itu pakai velg 15 inch, tapi ini kan udah dirubah ya. Jadi ya bisa dilihat lah di situlah ukuran aslinya seperti apa. Terus juga berubah-berubah sampai tahun yang akhirnya di tahun facelift 2013. Haha, di situ udah ada footstepnya. Terus juga bedanya ada di sini nih. Untuk yang pertama kali keluar itu modelnya seperti ini, model cepol. Tapi yang tahun 2006 ke atas, generasi 2 itu modelnya tarik seperti mobil Mercy-Mercyan gitu. Nah, dilengkapi juga dengan roof rail di bagian atas, makanya bisa dikasih tenda. Everest itu udah panjang 5 meter, masih ditambah konde di belakang, makanya panjang totalnya adalah 5,3 meter. Apalagi kalau ini kan ditambah winch, 5,5 meter, gila panjang banget nih mobil. Dan kalau ada yang bertanya, faceliftnya seperti apa dan bagaimana rupanya perbedaannya. Kalau yang tahun 2006 atau yang generasi kedua, itu gampang aja dari taillightnya, karena yang awal-awal itu udah pasti orange. Tapi kalau yang 2006 ke atas ininya sudah berwarna bening. Tahun 2009 ke atas yang udah sipit mata depannya, ininya agak membulat, ada hitam-hitamnya di bagian pinggir-pinggirnya. Kalau ini kan kotak banget. Terus juga tahun 2006 ke atas masih tetap ada topi belakangnya, tapi tahun 2009 itu nggak ada topi belakangnya, malah gundul, makanya dibilangnya Everest gundul di tahun 2009. Tapi tahun 2012, tahun 2013 itu ada lagi spoiler belakangnya. Gimana sih? Nah, di sini di bawahnya juga ada perbedaannya. Tahun 2009 yang lampunya udah sipit gitu depannya, ada belenokannya di sini, belenokan. Ada tambahan daging di sebelah sini supaya footstepnya nggak kelihatan. Kan kalau footstepnya kelihatan ini kayak mobil jadul, mobil jadul, makanya ditutupin sama Ford. Dan juga lampu atretnya itu ada di bawah bersatu dengan reflektor. Dah, untuk di Ford Everest. Nah, ini lucunya. Di Ford Everest itu untuk buka pintunya tuh menyamping, bukan ke atas, berbeda dengan SUV Jepang yang lainnya. Dan juga ini berlapis krom. Jadi kalau kita pegang-pegang sini ya kelihatan sidik-sidik jarinya. Makanya kalau saya nutup itu di lambang Ford nih. Untuk membuka bagasinya pakai handle di balik topi plat nomornya, membukanya ke samping. Kuno sekali. Dan kalau dibuka panjang mobilnya ini menjadi 7 meter. Jangan dibuka sambil diukur. Kapasitasnya apabila joknya dipakai semua punya bagasi yang sangat kecil. Namun 5 galon air mineral didirikan di sini masih muat.
Apabila memang kurang luas, kursi row ketiganya bisa dilipat dan dimasukkan ke depan. Dan ini masih tergolong sempit untuk ukuran SUV yang panjang. Masuk ke row ketiga, kami tidak bisa melipat lagi jok row kedua ini untuk masuk ke row ketiga. Jadinya sangat amat sulit sekali untuk ke row ketiga. Dan ini tidak manusiawi sekali untuk penumpang dewasa. Ini macam jongkok, dengkul jadi mentok ke row kedua. Dan diperparah lagi dengan row kedua yang tidak bisa di sliding. Jadi ya sempit-sempit saja. Untung saja dikasih jendela yang besar dan headroom yang luas. Sebaiknya apabila Anda bukan anak-anak, jangan duduk sini. Kemudian row kedua, ada AC double blowernya dengan puter-puteran macam kompor untuk pengaturan AC-nya. Posisi duduknya tidak membuat kita nyaman, paha tidak tersangga dengan baik dan sandarannya agak nanggung. Ya, tidak begitu nyaman posisi duduknya. Sedikit mirip dengan duduk di Cherokee. Tapi joknya empuk, untuk keluasannya tergolong oke. Jarak dengan jok depan lumayan dan headroomnya berlimpah. Berlanjut ke kokpitnya. Yang terlihat pertama kali itu adalah dashboard yang berdesain zaman dulu. Mirip seperti Panther yang di facelift-kan. Kuno sekali, dengan material keras semua dan sedikit dikasih aksen-aksen wood panel. Instrumen clusternya semuanya analog tentu saja, kecuali odometernya digital dan ada trip meternya. Sebelah kanan instrumen cluster ada electric mirror tanpa bisa di retract. Ada dimming speedometer dan buka tutup bensinnya biasanya diumpetin ini di expose agar ingat isi bensin. Isi solar, isi diesel. Ada switch power window dan window lock. Namun pencetan central locknya nggak ada, sehingga supirnya harus muter ke belakang untuk membuka central locknya karena pintunya panjang. Rem tangannya tidak ada di konsol tengah, adanya sistem tarik macam Datsun Go atau macam Panther atau macam kijang kotak. Ini sangat zaman dulu sekali. Di bagian tengah ada jam digital dan ini kuno juga. Dan ada head unit single DIN. Di bawahnya lagi ada puter-puteran AC yang model kompor juga. Tapi ini lengkap, namun tanpa heater. Kita tidak butuh heater. Dan kita bisa mematikan blower belakang dari depan sini apabila tidak ada penumpang di belakang untuk menghemat. Dan yang ini lumayan langka, automatic dengan transfer case 4x4 dan ada differential locknya di samping instrumen cluster. Ada cup holder yang kecil dan ada console box yang tinggi dan besar, bisa dijadikan armrest saking tingginya. Kemudian glove boxnya juga tergolong besar. Sun visor pakai vanity mirror. Ada kacanya yang bisa ditutup pakai magnet. Ya, ini sebuah mobil kerja. Dan ada juga 2 tempat kacamata agar tidak rebutan untuk nyimpen kacamata. Akhirnya kita bisa merasakan yang namanya Ford Gen 1 dan seperti apa rasanya. Ini tahun 2004 dan kilometernya 240.000. Ini benar-benar dipakai, jadi kita bisa merasakan sampai segimananya, udah tahunnya tua masih enak atau enggak. Nah, dari visibilitasnya juga keren. Kedepannya oke, pilar A-nya kecil, samping kiri kanan, depan, belakang enak. Dan kita serasa menyetir mobil Panther karena dashboardnya jadul, dashboardnya di bawah, posisi duduknya tinggi, tapi kapnya mesin itu panjang banget ke depan. Jadi ininya gitu ya, kalau di dashboard itu kelihatan kayak kita nyetir mobil kompak, tapi begitu lihat kap mesin itu panjang banget. Apalagi kalau ngelihat ke belakang. Kalau spion sih nggak masalah, tapi kalau ngelihat langsung, wedun, panjang banget nih mobil. Mesin yang dipakai dia kapasitasnya 2500 cc, sebetulnya 2400 something lah. Pakai turbo, pakai intercooler. Dia punya tenaga 110 horsepower dan torsinya adalah 268 Nm. Rasanya lemot. Lemot beneran, apalagi ditambah dia pakai versi yang Matic-nya ya. Ini Matic-nya langka loh, Matic 4x4. Karena di tahun segitu belum ada yang kayak gini. Matic di combine sama tongkat 4x4. Menarik ini. Nah, transmisinya tuh pakai 4 speed Matic. Yang ini sebetulnya ada yang manualnya 5 percepatan, tapi koplingnya memang berat karena turunannya dari Ford Ranger. Nah, ini rasanya memang si Matic-nya juga benar-benar lemot, sluggish. Jadi lambat banget untuk perpindahan giginya, tapi ya tergolong lembut lah, ya, at least itu. Ya, Matic-nya konvensional, mesinnya konvensional, enak banget buat dirawatnya.
Tapi kalau ya menurut pakem kecanggihan gitu, ini kejauhan sekali. Suspensinya kalau yang F-Race Gen 1 yang belakangnya itu masih turunan dari Ford Ranger, yang notabene Ranger itu adalah untuk niaga atau untuk angkut alat berat, angkut berat gitu ya. Makanya suspensi belakang si Ford F-Race yang pertama kali keluar itu keras, kaku gitu ya. Yang depannya oke lah, empuk. Nah, itu diperbaiki di F-Race yang Gen 2-nya, yang mukanya tuh kayak sedikit maju kayak bagong gitu. Nah, itu udah mulai empuk, udah mulai enak gitu ya untuk dipakai manusia. Kalau ini memang agak keras di belakangnya. Rem yang dipakai dia depannya cakram, belakang masih tromol. Tapi dari pertama kali keluar F-Race sudah berteknologi ABS. Yes, udah lumayan lah. Udah gitu ada dual airbag segala macam. Jadi ya kita nggak perlu khawatir lah kalau untuk masalah safety-nya. Yang paling suka dari F-Race, dia peredaman kabinnya keren. Traffic noise-nya benar-benar teredam dengan baik. Suara truk gitu ya, yang dieselnya tuh keras. Suara motor yang pakai knalpot racing itu nggak begitu masuk. Pakai knalpot racing, apalagi pakai knalpot yang standar, nggak akan masuk, nggak akan kedengeran. Terus juga suara bannya oke, teredam dengan baik. Padahal ini pakai ban MT yang harusnya dia berisik banget di dalam, ini nggak begitu, nggak kedengeran malah. Tuh nggak kedengeran, cuma gitu aja. Terus atapnya kalau hujan juga nggak berisik, walaupun ini kayak yang tipis ya, tapi kalau hujan itu nggak berisik. Yang masuk ke dalam justru adalah suara mesinnya, tapi at least kami suka suara turbo whistle-nya. Kami suka turbo. Jadi Ford F-Race itu dia punya desain yang gagah gitu ya, dan juga melontong karena berbeda dengan dua SUV yang Jepang, lebih menggendut, anti mainstream jadinya. Terus juga plat bodinya lebih tebal dari dua Jepang. Mesinnya masih konvensional, merawatnya lebih gampang dan bisa diminumin solar busuk. Solar goceng, bukan solar busuk, solar goceng. Makanya dia merawatnya lebih gampang dan tidak ada masalah apa-apa. Paling di timing beltnya saja yang harus diganti setiap 50.000 km. Nah, dia punya minusnya adalah dari desainnya sendiri. Desainnya tergolong tua. Untuk sebagian orang ini seperti Panther yang digedein, dipanjangin. Terus juga dia mempunyai suspensi yang tergolong keras. Untuk dua SUV yang lain, ini adalah yang paling keras. Apalagi yang paling awal ini dia masih pakai per daun di belakangnya, makanya keras banget. Dan juga terakhir, ini walaupun mesinnya masih konvensional, gampang dirawat, tapi spare partnya Ford itu perlu digarisbawahi, agak sedikit sulit untuk didapat. Makanya kita kalau beli kayak ginian gitu ya, F-Race yang pertama kayak gini, punya bengkel yang dipercaya untuk bisa membangun F-Race. Dari harga jualnya menarik karena F-Race itu di bawahnya Fortuner dan Pajero kira-kira gitu ya. Tahun 2004 seperti ini yang biasa gitu 4x2 manual itu dimulai dari 90 jutaan. Tapi kalau udah limited seperti ini 4x4 Matic itu bisa 150-an juta ke atas. Di tahun yang sama, tahun 2004 ya, apalagi yang tahunnya lebih muda itu pasti lebih mahal. Ya begitulah di Indonesia. Overall mengenai Ford F-Race generasi pertama dan kedua merupakan kendaraan yang cocok untuk Anda yang membutuhkan SUV yang muat banyak dan bosan dengan SUV Jepang yang bentuknya begitu-gitu saja. Ini SUV-nya desainnya klasik ala Amerika. Apabila Anda belum pernah memelihara mobil Amerika sebelumnya, tidak ada masalah di Ford F-Race ini. Apalagi generasi pertamanya, perawatannya sangat tidak merepotkan, hampir sama dengan merawat mobil-mobil merek Jepang. Apabila Anda butuh tenaga yang lebih besar, pilih generasi yang kedua. Namun apabila daerah Anda hanya ada solar yang 5.000-an, lebih aman pakai F-Race yang generasi pertama, yang belum common rail. Semua ini adalah opini pribadi saya dan mamang-mamang itu. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mes Mobi apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Cek juga itu channel mamang-mamang itu, Aspros Auto. Terima kasih telah menonton.